Yo, konnichiwa, konbawa, minasan. Rense desu. Jadi di video kali ini tuh aku pengen memberikan tips and trick ya, bagaimana caranya supaya bisa lulus untuk ujian atau tes SSW gitu, khususnya untuk pengolahan makanan ya, Inshoku Ryohin gitu. Jadi alhamdulillah aku lulus dan ya senang lah gitu. Eh, Baru pertama kali tes dan aku lulus. Aku tesnya itu semalam tanggal 8 Juni dan hasilnya tadi keluar gitu. Bukan hasilnya sih, hasilnya tuh ya langsung keluar di situ kita tes, kita selesaikan tesnya di situ kita bisa langsung lihat hasilnya gitu, kita lulus atau enggak gitu. Tapi tadi siang sertifikatnya aku lihat udah keluar gitu. Jadi ya kalian bisa lihat kayak gini nih sertifikatnya. Nah, kayak gini. Lulus gitu kan. Dan ya aku senang banget gitu bisa lulus gitu dengan ya sekali tes doang gitu kan. Pertama kali juga aku ikut ujian. Jadi apa itu tips dan triknya agar bisa lulus gitu untuk ini ya ujian SSW ya, khususnya Inshoku Ryohin ya, pengolahan makanan gitu. Jadi tipsnya itu sebenarnya simple sih gitu. Tipsnya itu yang pertama itu ya, yang pertama sekali untuk kalian ya yang ingin ngambil Tokutei Gino, yang ingin lulus untuk mendapatkan sertifikat, yang ingin lulus ya bidang apa aja lah gitu. Intinya kalian materinya itu kalian print kayak gini. Nah, materi itu kalian print, kalian kayak jadikan kayak gini lah, kalian kayak jadikan buku gini, kalian print materinya. Nah, ini apa? Fungsinya itu lebih membuat kita lebih gampang dalam belajar gitu. Kenapa ya? Kita bisa coret-coret nih. Nah, teman-teman bisa coret-coret di sini. Kalau untuk artinya yang mau kita belajar gitu, kan kita nggak tahu artinya nih, ya udah bisa kita cari di Google terus kita tulis di sini. Biar apa? Biar mudah kita ingat dan lebih gampang kita belajarnya, lebih gampang kita paham tuh. Kotobanya juga jadi lebih cepat menyerap dan lebih cepat hafal gitu. Kayak gini. Kan jadi lebih gampang gitu kan. Bisa kita coret-coret sendiri. Jadi itu sih tipsnya. Yang paling penting tuh kalau kita ingin lebih cepat memahaminya itu ya materinya itu harus kalian print gitu. Ini untuk buku utama yang pengolahan makanan ya. Ini yang terbaru ya, yang 2022 itu yang bulan 3 kalau nggak salah. Ini yang terbaru. Jadi ini yang buku utamanya tuh ada sekitar 68 ya. Kan ada 3 file tuh. Aku file yang paling utama tuh, yang paling banyak tuh. 68 aku print. Yang kedua itu enggak, aku yang kedua itu belajar di PDF aja. Karena itu ya aku pikir dikit yang keluar soalnya. Jadi yang ini aja aku print, aku pelajari. Nah, jadi untuk tips yang kedua itu 1 bulan ya, 1 bulan sebelum ujian, sebelum dimulai ujian 1 bulan atau 3 minggu, kita kan udah daftar nih. 1 bulan sebelum ujian tuh wajib benar-benar kalian tuh harus ya harus fokus buat ini nih, harus fokus di sini aja nih. Kalian ulang-ulang terus di materinya, fokus terus gitu, coret-coret gitu. Karena ya memang harus kayak gitu. Intinya kalau kita paham ini bakal gampang buat kita menjawabnya. Itu jadi 1 bulan atau apa sebelum apa tuh kalian harus udah memang menguasain inilah, kita ulang-ulang gitu kan belajarnya. Misalnya mau ujian nih, sebulan lagi mau ujian, ya udah kita harus ngepush tuh belajarnya, harus push. Ini harus dipahami semua nih, diulang-ulang nih, sampai habis diulang-ulang, dipahami gitu. Ya karena ya itu persiapan itu memang penting. Agar apa? Agar sekali coba itu kita bisa langsung lulus, nggak ngulang-ulang lagi kan. Sayang uang pendaftarannya juga cukup ya lumayan lah gitu, bisa dibilang kan. Kalian juga tahu berapa pendaftarnya. Dan yang ketiga itu tipsnya itu aku mau tekankan, yang paling penting itu kotoba ya. Jadi gini, kalau kita banyak paham ya semua nih kotobanya, kita harus paham. Jadi kalau kita paham kotobanya ya pasti bakal gampang buat kita lulus ujian. Ya bakal easy sih, karena ya gini, untuk nggak tahu lah bidang yang lain atau apa sih, tapi dari ya pengalaman aku ya, kenapa aku bisa lulus dan kenapa waktu tes itu aku sangat santai dan ya nggak ada tekanan lah gitu. Karena di ujiannya itu kayak kita ngejawab disuruh pakai logika gitu, paham gak sih? Karena kan di soalnya itu yang diujikan itu dikasih pertanyaan. Nah, terus yang ditanya gitu kita kayak disuruh pilihlah jawaban yang benar dan pilihlah jawaban yang salah. Nah, di situ aja kita bisa tarik kesimpulan bahwa kita disuruh memilih pakai logika. Karena kalau kita disuruh pilih jawaban yang benar, otomatis jawaban yang salah itu ada 2. Karena pilihan itu A, B, C ya.
disuruh pilih jawaban yang benar, otomatis jawaban yang salah itu ada dua. Kalau disuruh pilih jawaban yang salah, otomatis jawaban yang benar itu ada dua. Berarti kita hanya pilih jawaban yang salah gitu. Ya itu sih, pakai logika. Kalau kita, bukan berarti harus pakai logika gimana gitu ya. Kan aku bilang tadi, kalau kita hafal kotobanya, kita pahami, kita banyak kotoba kita hafal nih, kayak apa itu keracunan makanan gitu, apa itu penyimpanan, apa itu penanganan produk, apa itu kayak kecelakaan kerja. Kalau kita paham itu kotoba-kotoba yang terkait dengan materi ini, nah pasti kita berpikir tinggal pakai logika lagi cara menjawabnya, nggak akan susah kok. Serius, ini nggak susah. Jadi seperti itu tipsnya. Yang pertama itu kita print materinya, kita print materi yang kita pelajari itu, kita print jadikan kayak gini. Yang kedua itu usahakan jauh hari lah ya seenggaknya sebulan lah sebelum ujian dimulai, ya kita harus kuasain nih materi yang harus dipelajari gitu, harus banyak yang kita pahami di sini tuh intinya. Nggak harus kita hafal semua, intinya kayak aku bilang tadi, kita pahami itu, kita pahami nih materinya. Dan yang ketiga itu kotoba sekali lagi kotoba, mulailah untuk menghafalkan kotobanya. Jadi memang harus kita hafalkan kotoba terkait ini semua itu. Jadi kalau kotobanya kita hafal, kita paham gitu kan, gampang, bakal easy, bakal tinggal jawabnya lagi pakai logika kita gitu. Karena ya dah itu, karena yang bakal dipertanyakan ya kayak gitu, pilih jawaban yang benar, pilih jawaban yang salah gitu. Seperti contohnya gini, apa yang harus dipersiapkan sebelum masuk kerja gitu, sebelum mulai pekerjaan gitu. Udah pasti kita kayak menukar baju kita dengan baju kerja kan. Nah ya udah kayak mencuci tangan gitu, pasti disuruh seperti itu nanti. Pasti kalau kita paham kotobanya, oh ini jawabannya gitu. Gak mungkin lah gitu kan, masuk kerja gitu kan, apa yang harus dilakukan, nggak cuci tangan juga nggak apa-apa gitu kan, nggak ganti baju juga nggak apa-apa gitu ya, nggak mungkin lah kan. Kita juga pasti bisa bedain gitu. Itu tadi, jadi kayak pakai logika gitu menjawabnya kan. Mungkin ya nggak banyak-banyak juga yang bisa aku sampaikan, ya itu aja yang bisa aku sampaikan, tips dan triknya agar bisa lulus untuk tes SSW dengan sekali coba ya, tanpa harus kita gemeter, takut, kayak nervous gitu, lulus nggak ya, jangan gitu. Intinya ya tadi, kalau kita udah paham kotoba ya kita kuasai materinya, ya bakal gampang sih. Itu kuncinya itu di kotoba, kita harus banyak paham kotoba. Oke? Nihon de hataraku tame ni gambatte kudasai. Minasan nara dekiru da to omoimasu. Ishou ni gambarimashou. Jadi ya mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian yang ingin ngambil Tokuti Gino. Semangat belajarnya, lebih konsisten lagi, dan ya aku yakin kalian pasti bisa. Ja, sugi no douga matai mashou. Ciu.